Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat termasuk di antara orang yang beruntung berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat bersama orang-orang yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam pertemuan siang ini kita lanjutkan serial kajian profil Rasulullah sebagai seorang pendidik dan tata cara Rasul dalam mengajari para pecinta ilmu, orang-orang yang mencari ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasbiru lil gharibi 'ala al jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum wa yaqul idza ra'aytum taliba hajatin yatlubuha farfiduhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ini tak biasa bergaul dengan Rasul, sekali-sekali datang, sekali-sekali berjumpa, sehingga ketika berbicara mungkin tidak dengan adab yang sudah biasa dibuat oleh sahabat, agak sedikit keras, tata caranya agak kurang sopan, kurang tepat, kurang dengan yang semestinya dialog yang terjadi antara Rasul dengan para sahabat biasa bergaul. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Yasbir, bersabar Rasul. Karena memang setiap orang ini gaya bicara enggak sama, pilihan bahasanya enggak sama. Ada orang kalau bicara itu singkat tapi jelas, mudah dipahami. Ada orang kalau bicara itu panjang, sulit juga dipahami. Banyak gaya orang bicara. Dan ada orang ketika bicara itu dia keras, ada yang lembut, ada yang sedang, pertengahan di antara keduanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jangankan dengan orang yang lembut, dengan orang yang cerdas, orang yang beradab, orang yang tak beradab, orang primitif, orang kampungan, orang pasar, preman atau apapun istilah yang kita pakai untuk orang yang tak biasa beradab, beliau bersabar mendengarkan setiap pertanyaan, setiap keluhan, setiap pengaduan. Karena memang kita harus akui, murid-murid kita atau orang yang belajar itu boleh jadi dia adalah orang yang baru hijrah, dia baru kenal Islam, dia punya semangat tapi belum punya ilmu, belum tahu adab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, seburuk apapun perangai orang, karakter orang, kelakuan orang, tata cara orang, yasbir, bersabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik orang itu kasar dalam bicara atau kasar atau tak pada tempatnya dalam berbuat, Rasul sabar. Dalam semua aspek Rasul mampu menerima orang dengan sabar. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini kalau bertanya kepada Rasul sudah banyak segan. Karena sudah ditegur oleh Al-Qur'an, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak bertanya. Karena kalau kalian banyak bertanya, jangan-jangan pertanyaan kalian menyebabkan hukum baru turun. Seperti Bani Israel, terlalu banyak tanya, akhirnya susah dalam mencari sapi yang disuruh sembelih. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, sahabat Anas bin Malik bercerita, kunna nuhina fil Quran an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakana yu'jibuna ay yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-'aqilu fayas'alah wa nahnu nasma'. Kata Sayyiduna Anas bin Malik, kami telah dilarang banyak bertanya oleh Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kata Al-Quran, hai orang-orang beriman, jangan terlalu banyak bertanya.
Karena kalau kalian bertanya, yang tadinya hukum tak dijelaskan, gara-gara kalian bertanya, nanti jadi hukum. Termasuk Nabi SAW ketika salat tarawih, karena baru saja kita Ramadan, Rasul tidak melaksanakan salat setiap malam berjamaah dengan sahabat. Apa sebab? Khawatir kalau salat itu wajib bagi umat. Rasul sayang. Maka Al-Quran ingatkan jangan terlalu banyak tanya. Karena dahulu para sahabat pertanyaan penting, pertanyaan tidak penting ditanya kepada Rasul. Mungkin para sahabat saking takut salah dalam melaksanakan agama, apapun ditanya. Sehingga penting tak penting ditanya. Sampai ditanya nasabnya, saya ini anak siapa Rasul? Bapak saya anak siapa? Bertanya tentang nasab. Yang itu sudah jelas, sudah terang. Atau berapa hal yang sudah terang, tidak perlu ditanya. Sahabat bertanya juga. Maka Al-Quran tegur. Sehingga mereka segan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bercerita, para sahabat saking segannya bertanya, mereka suka kalau ada orang kampung datang, orang primitif datang, orang pedalaman datang, bertanya kepada Rasul. Ketika mereka bertanya, Rasul akan menjawab, sahabat tinggal dengar. Oh, ternyata pertanyaan itu, ini pertanyaan, ini jawaban. Sahabat suka seperti itu. Kenapa? Saking segannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang bertanya dengan tingkat pengetahuan seperti apapun, mau tinggi IQ-nya, rendah IQ-nya, dijawab dengan sabar. Dan sahabat-sahabat yang lain sangat kenal karakter Rasulullah seperti itu. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan kepada para guru, anak murid kita. Karena dia mungkin faktor usia, atau karena faktor pengetahuan, karena faktor lingkungan hidup, pertanyaan dia kadang-kadang bagi kita sangat sepele. Pertanyaannya bagi kita seakan tak tahu tempat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami setiap orang dengan latar belakangnya itu. Guru kalau tidak mampu memahami anak, memahami peserta didik dengan setiap latar belakangnya, kemampuan akalnya, faktor umurnya, bisa jadi guru akan menghukumi setiap anak sama, padahal mereka tidak sama. Ini poin penting yang ingin disampaikan oleh muallif tentang bagaimana Rasul memahami setiap anak dengan kemampuan akal dan cara bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqbalu tsanaa'a illa min mukafi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak akan terima dia dipuji orang padahal tak sepantasnya. Yang melakukan si A, yang dipuji si B. Rasul enggak suka begitu. Kalau Rasul berbuat baik, lalu sahabat berterima kasih, Rasul didoakan oleh sahabat, beliau dengan senang hati menerima dan proporsional. Tapi kalau tak berbuat kita, tapi kita berharap pujian, tak berbuat kita senang dengan pujian, maka Rasul tak seperti itu orangnya. Terimalah sesuai dengan apa yang kita buat. Jangan menikmati hasil yang dikerjakan oleh orang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berupaya setiap membuat sesuatu yang terbaik. Berbuat sesuatu apa yang patut dibuat, apa yang semestinya dibuat, dia buat. Lalu kalau dipuji orang atau tidak, bila untuk Rasul dan dilakukan oleh Rasul, beliau terima dengan proporsional. Beliau tak gila pujian. Tapi bila dipuji dengan yang patut, beliau bersyukur kepada Allah dan diterima dengan secukupnya. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yajur. Kalau ada orang bicara, Rasul tak akan memutus pembicaraan orang, kecuali kalau orang ini bicara nyerocos terus, tapi pembicaraannya sudah mendatangkan dosa, sudah fitnah, sudah bohong, sudah bicara tentang orang. Rasul potong, Rasul tahan, Rasul stop. Sudah cukup, jangan dilanjutkan. Rasul ingatkan. Tapi tidak setiap orang bicara diputus. Kenapa? Adab. Setiap orang perlu untuk didengar. Setiap orang ingin didengar, sebagaimana kita ingin didengar oleh orang lain. Setiap kita ingin pertanyaan kita sampai sempurna, orang paham, dijawab. Orang lain juga begitu. Maka Rasul tak akan memotong pertanyaan, tak akan memotong perkataan, ucapan, penjelasan siapapun sampai dia selesai. Kecuali kalau bicara itu sudah menyimpang, ada fitnah, ada dosa, ada ghibah dan hal-hal lain yang tak patut dalam pembicaraan. Fayaqta'uhu binahyin al-qiyam. Rasul potong pembicaraan tadi
dengan larang orang tadi bicara atau berdiri. Beliau sengaja berdiri, pertanda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tak suka untuk dilanjutkan. Jadi beliau potong bicaraan cukup atau beliau berdiri untuk menunjukkan bahwa ini tak layak untuk dilanjutkan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dahulu para sahabat Nabi ketika mereka bertanya, mereka berusaha untuk bertanya itu dengan secukupnya, di tempatnya, pada waktunya, dan memilih diksi, memilih apa saja kalimat yang paling cocok, yang paling tepat, sehingga sekali bertanya, singkat pertanyaan, jawabannya cukup, jawabannya memenuhi beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Maka beginilah Rasul dengan para sahabat, sangat sabar, rendah hati, tawadhu dengan para sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti kulla wahidin min julasaihi wa ashabihi haqqahu min al-iltifati ilaihi wal inayati bihi. Ketika duduk bersama, setiap orang Rasul berikan porsi untuk boleh bicara. Rasul berikan porsi perhatian yang sama, sehingga setiap orang yang duduk di hadapan Rasul merasa dialah paling dicinta, paling disayang oleh Rasul. Sehingga tak ada yang satu merasa saya lebih dekat kepada Rasul dibanding si anu. Tidak begitu. Tapi siapapun yang hadir bersama Rasul merasa dia paling diperhatikan, paling disayang, paling dipedulikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada peserta didik 20, 40, 50, satu orang, 5 orang, setiap orang merasa dia paling mendapat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering, anak kalau cerdas kita berikan perhatian lebih. Anak kalau agak pemalas, kalau kelakuannya agak kasar, agak keras, kita tak peduli. Tapi Rasul tidak begitu. Mau orang pedalaman, mau orang primitif, mau orang badui, mau orang Madinah, mau orang yang sudah maju, mau orang yang masih ketinggalan, orang yang cerdas, orang bodoh, siapapun, ketika duduk di majlis Rasul, setiap orang mendapat porsi yang sama dari segi perhatian dan kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yazunna kullu wahidin minhum annahu a'ban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang merasa dia paling dicinta oleh Rasul. Sehingga Rasul kalau melihat, kalau memutar badan, kalau menengok, setiap orang diberikan porsi yang sama, sehingga tak nengok ke depan saja, ke kanan saja, ke kiri saja, ke situ saja, ke situ saja. Semuanya dilihat oleh Rasul, seakan semuanya adalah orang penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tirmidzi fil Syama'il aidan an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fi wasfihi li majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana yu'ti kulla julasaihi bi nasibihi la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Rasul, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, setiap orang apabila duduk bersama beliau merasa dia paling dimuliakan, dia paling dicintai, dia paling disayang, sehingga tak merasa bahwa seseorang lebih dibanding yang lain. Sesama para sahabat merasa sama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam atamma ma yakunu tawadhu'an lil muta'allimi was-sa'il al-mustafid wad-dha'if al-fahmi. Rasul memiliki sikap tawadhu kepada siapapun orang yang berhadapan dengan beliau, apakah orang cerdas, orang yang akalnya lemah, orang yang tak biasa berjumpa, orang yang sering berjumpa, orang yang butuh dengan pertanyaan, tak butuh dengan pertanyaan, dijawab sama. Kadang-kadang ada orang datang kepada Rasul sekedar ngetes, menguji, tujuannya untuk mencari celah, untuk menjatuhkan, untuk mencemooh Rasul. Dan ini kebiasaan orang munafik di Madinah. Dan ada sebagian yang datang bertanya memang untuk ingin paham, ingin tahu, ingin dia bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang semestinya. Dua model ini selalu ada, tapi Rasul akan menjawab setiap orang dengan sebaik Rasul menjawab. Di kita, kalau kawan, kita terima dengan baik, kita sambut. Tapi kalau lawan sebelah mata, tak kita terima. Kadang-kadang baru dia mau datang dari jauh, kita sudah berpaling. Rasul tidak begitu. Lawan, kawan diperlakukan sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Rasul dalam mendidik.
Hadis terakhir, rawal Bukhari fil Adab al-Mufrad wa Muslim wa Nasa'i wal lafzu li Muslimin an Humaid bin Hilal an Abi Rifa'ati al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub qala faqultu ya Rasulullah rajulun gharib jaa yas'alu an dini la yadri ma dinuh. Rasul waktu itu sedang khutbah. Lalu ada sahabat bilang kepada Rasul, Rasul, ada seorang asing, dia datang ke masjid kita, ingin bertanya pada engkau tentang masalah penting dalam agama. Dia tidak paham. Rasul sedang mengajar, sedang menyampaikan ceramah, sedang pengajian. Sama seperti kita ada pengajian zuhur, ini tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Lalu ditegur oleh sahabat, Rasul, ada yang datang, orang asing, dia tak biasa hadir majlis, dia baru datang. Dia ingin tanya tentang masalah penting dalam agama. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka khutbatah. Rasul tinggalkan khutbah tadi, ceramah, pengajian tadi, ditemui orang asing tadi. Fa utiya bi kursiyyin hasibtu qawaimau hadida. Lalu sediakan kursi, Rasul duduk di kursi tersebut. Qal fa qa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Dari kursi tempat duduk tadi Rasul ajarkan. Apa yang jadi pertanyaan orang tadi diajarkan. Apa yang penting dikasih tahu. Apa yang perlu ditekankan diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ata khutbatahu fa atamma akhirah. Selesai, cukup, sudah patut Rasul meninggalkan orang yang bertanya tadi. Rasul balik melanjutkan pengajiannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada hal yang penting, dia lakukan yang penting, ditinggalkan yang pentingnya ada di bawah itu. Ada prioritas. Sehingga tak selamanya kita dalam hidup ini lurus sesuai dengan SOP-nya, tidak begitu. Kadang-kadang ada SOP itu mesti sengaja kita tinggalkan. Untuk apa? Ada yang prioritas dari itu. Kita sholat itu mesti kita khusyuk, mesti kita jaga. Tapi ada orang sudah jatuh, mesti ditolong. Jangan lanjutkan sholat kita, tolonglah orang ini. Jangan-jangan orang ini ketika dia jatuh, kalau tak kita tolong langsung meninggal di tempat. Tapi kalau kita tolong, orang ini mungkin akan selamat, dia hidup lebih lama, dia bisa lanjutkan sholat, kita juga bisa lanjutkan sholat. Memang sholat itu mesti fokus khusyuk lillah dan jangan terganggu oleh yang lain. Tapi ada nyawa orang yang sedang perlu untuk kita prioritaskan, tolonglah itu. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita mesti seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pengajiannya penting. Para sahabat dari awal sudah memperhatikan. Tapi Rasul melihat bahwa sahabat ini kalau tinggal sebentar, mereka ini sudah biasa, mereka ini bisa sering, mereka ini bisa banyak mendapatkan pelajaran. Ini orang, kalau ibarat kita mungkin dia datang dari Rohil, datang dari Rohul, datang dari Tembilahan, datang dari tempat yang jauh. Sekali datang, dia mesti memenuhi hajatnya dan tak bisa berulang kali seperti sahabat yang lain. Maka ditinggalkan dulu untuk memperhatikan orang yang penting ini. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak ada orang ini yang lebih berharga oleh Rasul dibanding yang lain. Semuanya diberikan porsi yang sama dalam cinta, dalam kasih, dalam perhatian. Karena setiap umat bagi Rasul seperti bapak dengan anak. Rasul seperti bapak, kita semua seperti anak bagi beliau. Berhak mendapatkan porsi perhatian, porsi pendidikan, porsi kepedulian, porsi kasih, porsi sayang. Sehingga setiap anak merasa dia yang paling dicinta oleh Rasul, yang paling disayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, beginilah Rasul dalam mengajar, dalam menjadi seorang guru, memperhatikan sahabat, mempedulikan, memperbaiki sahabat. Setiap orang diperlakukan dengan baik, dengan proporsional dan sama. Rasul sangat sabar, Rasul tawadhu. Dalam mengajar, kita setiap hari bertemu dengan anak. Dan setiap anak perangainya beda. Setiap anak perangainya mungkin karena pengaruh tontonan, pengaruh lingkungan, pengaruh bacaan, pengaruh teman. Setiap hari ada perubahan. Kita sering terpengaruh dengan kelakuan anak. Pada akhirnya kadang kita mudah marah, kadang kita mudah kesal. Bahkan nanti ketika ujian kita tandai, kita beri nilai yang rendah terhadap anak yang tak kita suka. Rasulullah SAW tak seperti itu. Tidak beliau bawa ke perasaan, tapi beliau menganggap semua orang patut untuk dicinta. Kita tak sesempurna Rasulullah, tapi kita bisa meniru Rasulullah SAW. Mudah-mudahan adab
yang ditekankan dalam pelajaran siang ini tentang sabar dan tawaduk Rasulullah SAW bisa kita ambil dalam hidup kita, dan kita mampu menjadi guru terbaik bagi murid-murid kita, terutama kita sebagai guru bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita pertama dia belajar dari kita, keluarga kita pertama belajar dari kita, tak dari orang lain. Setelah dari kita baru belajar dari madrasah, baru belajar dari lingkungan, baru belajar di tempat yang lebih luas, baru alam takambang jadi guru. Tapi yang pertama orang tua, madrasah bagi anak-anaknya. Maka akhlak Rasul ini patut untuk dipegang, diperhatikan setiap orang dan dipraktekkan oleh setiap orang. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.